Bayangin nih, kalau nggak ada logistik pada saat Ramadan, ataupun hari raya yang lain seperti Natal, Nyepi, dan juga Tahun Baru Cina mungkin, gimana nih caranya makanan dan bantuan bisa sampai tepat waktu? Hai warga Lex, di podcast Dialex edisi Ramadan, ruang diskusi inspirasi seputar logistik di berbagai agama di Indonesia. Gak terasa nih, udah episode terakhir nih, Pak Aldi. Episode terakhir. Wah, sudah banyak canda gurau dan insight-nya juga, Pak Aldin. Dari episode dari awal hingga episode terakhir ini. Oke. Dan mungkin kita di Indonesia banyak suku, budaya, agama yang kita istilahnya saling bertemu lah ya. Mungkin kita bisa bilang di kebenaran kita nggak bertemu, tapi di kebaikan kita bisa bertemu. Sudah dipikirin kayaknya ya. Sudah masuk kan, guys? Nah, gimana nih Pak di hari-hari besar mungkin seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Imlek, peran logistik nih Pak demi mempererat hubungan kita antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, benar banget tuh. Saya pikir itu hal yang apa istilahnya? Unik lah ya. Unik yang terjadi di Indonesia gitu ya. Terlepas dari mungkin berita-berita terakhir gitu ya. Kita tuh jadi apa? Males gitu ya jadi orang Indonesia, tapi saya pikir ini value yang baik lah gitu ya. Iya, bikin kita unik di mata dunia, yaitu ya keberagaman budaya, beragama segala macam yang live hand in hand gitu ya di Indonesia gitu loh. Salah satunya adalah banyak banget agama yang dijalankan oleh warga Indonesia, masing-masing punya hari rayanya sendiri-sendiri ya, dan ada aktivitas khusus gitu ya mungkin ya. Iya. Yang terjadi ketika hari-hari tersebut. Tentunya tadi adalah pengiriman hampers. Mau apapun ya agamanya pasti hampers ditunggu. Hampers ya persatu. Hampers Lebaran, hampers Natal, hampers Imlekan, macam-macam. Angpaunya sekalian dan apa. Pokoknya yang bayar duit sebutannya angpau aja. Gitu. Mau Lebaran, mau Natal, mau Imlekan. Wih, bener banget, pengiriman hampers, bahkan open house Pak di setiap hari raya besar agama di Indonesia. Benar, saya kalau pas lagi mudik tuh, saya mudiknya ke Balikpapan. Jauh juga ya. Balikpapan sama ke Tulungagung. Banget tuh. Satu di Kalimantan, satu di Jawa Timur. Ya. Itu bener banget tuh. Orang pada keliling pas lagi Lebaran gitu ya. Minta kue, minta duit terutama gitu ya. Ya, jamak banget terjadi. Iya. Nah, nangkep. Dan pada saat pulang ke Balikpapan, berarti apapun latar belakangnya pasti kan datang ya ke rumah ya. Betul. Untuk mengucapkan Idul Fitri, selamat gitu ya. Ya saya pikir di situ jadinya apa namanya ya? Orang tuh ketemu satu sama lain dan mendoakan yang baik untuk satu sama lain juga gitu loh. Dan tadi kaitannya dengan logistik gitu ya, dan keberagaman agama yang ada di Indonesia, saya pikir jadinya peran logistik itu jadi mengaktifasi sinergi antara nilai sosial tadi ya, komunikasi satu sama lain, memberikan selamat dan kawan-kawan, dan juga nilai ekonomi gitu loh. Bener. Karena kan banyak aktivitas bisnis yang tumbuh gitu ya karena keberagaman kita. Orang jadi pada bikin kue, belum packagingnya, belum tukang anternya, dan kawan-kawan gitu loh. Oh iya, bener, semuanya jadi nyala gitu. Nyala ya. Semuanya jadi nyala. Dan di situ peran logistik sangat penting gitu kan. Karena ya tadi budaya kita adalah senang bersosialisasi, ketemu orang, memberikan hadiah gitu ya, terutama pas momen-momen tertentu, logistik hadir di situ untuk mengaktifasi aktivitas tersebut gitu loh. Oke, nangkep. Dari keberagaman yang ada, nggak menutup kemungkinan kita melakukan komunikasi lintas agama di hari raya. Benar Pak. Benar banget. Dan ada lagi loh Pak, kalau tahun lalu mungkin tahun ini juga ada, namanya Takjil War Pak. Takjil War. Jadi kalau Takjil War itu bukan hanya kaum muslim, iya benar, tapi ekonomi UMKM tersebut diambil sendiri. Terlepas agamanya apa. Memang sih pas lagi puasa gitu, makanan banyak banget ya, tiba-tiba yang baru lah, tiba-tiba di pinggir jalan tadi kagak ada rame jualan, tiba-tiba jualan. Jadi dari jam 4 sampai jam 6 itu apa namanya? Ngabuburit. Ngabuburit
kita hunting makanan ciri khas orang Indonesia kan, dari gorengan, manis-manisan, es buah Pak. Es buah. Es buah di Favorit lo apa kalau lagi bulan puasa? es buah. Es buah nomor 1 ya. Iya, es buah. Tapi memang orang lagi puasa tuh kelihatan semuanya tuh menarik semua. Menarik semua kalau lagi puasa gitu ya. Padahal kalau udah makan satu habis itu udah emang lapar mata emang. Iya, jadi hikmahnya di setiap ya Idul Fitri, bulan puasa ada takjil war, dan kita yang antar umat beragama bisa saling mengucapkan, memberikan semangat bagi kaum muslim untuk berpuasa, dan kita juga Kalau ya pada ya. saling menghormati satu sama lain. Wah, indah banget dah jadi warga Indonesia. Yes. Gitu, Pak. Jadi, kalau saat bulan Ramadan, distribusi hampers, mungkin zakat berjalan dengan Zakat juga lancar. jalan. Betul. Zakat juga aktivitas logistik, Iya. ya kan? Zakat apalagi kalau misalnya di bulan puasa itu kan yang diwajibkan kepada umat muslim itu kan adalah zakat fitrah. Fitrah itu artinya suci. Ya, jadi diharapkan ketika selain berpuasa, salah satu aktivitas yang wajib dijalankan oleh umat muslim itu adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk disebut zakat gitu ya. Ya, berupa makanan pokok yang berada di masing-masing lokasi tersebut. Kalau di Indonesia itu beras misalnya gitu ya. Setiap kepala gitu ya, baik dari yang orang dewasa maupun yang masih kecil ya. Selama dia umat muslim di bulan Ramadan, dia harus mengeluarkan beras sejumlah 3,5 liter per kepala. Gitu. Kebermanfaatannya di situ. Bermanfaatnya di situ. Dan akhirnya berasnya dikumpulkan biasanya di masjid lokal gitu ya. Dari masjid lokal yang akan menyebarkan ke pihak-pihak atau orang-orang yang kurang mampu. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Jadi kebermanfaatannya itu menyebar ya. Betul. Jadi saling terima kebermanfaatan. Saling terima kebermanfaatan. Dari tadi beras ataupun sumber pokok ya. Betul. Yang sudah dititipkan, dipercayakan kepada masjid ataupun biasanya. Betul. lembaga lain, ya kaum duafa atau mungkin seperti itu. Betul. Itu jadi kebermanfaatan buat yang lain. Betul. Nangkep banget. Good point, zakat. Got it. Dan tidak menutup kemungkinan di hari raya besar yang lain ketika kita memberikan ya amal ataupun bantuan sosial, itulah yang bisa memperatkan kita sesama orang Indonesia dimanapun kita berada. Betul. Wah, mantap banget. Bayangin nih, kalau nggak ada logistik pada saat Ramadan ataupun hari raya yang lain seperti Natal, Nyepi, dan juga Tahun Baru Cina mungkin, gimana nih caranya makanan dan bantuan bisa sampai tepat waktu ataupun bisa sampai sama orang yang perlu menerima kebermanfaatan tersebut, Pak. Betul. Dari duduk sampai sekarang, pengiriman punya peran yang penting banget untuk berbagi kebahagiaan dan juga kebermanfaatan yang kita bicarakan dari episode awal hingga episode awal sampai sekarang. Betul banget. Ini bukan cuma sosial ataupun bisnis, tapi ada nilai kemanusiaan. Betul. Di situ yang saling membantu sama-sama, membantu satu sama lain dan juga memberikan keberkahan buat kita semua. Nah, menurut kamu, gimana logistik bisa lebih baik dan bantu masyarakat saat ini dan juga dimanapun harinya, hari besar ataupun hari lainnya? Yuk diskusi bareng di sini. Itu dia rangkaian Dialex podcast edisi Ramadan. Gak kerasa nih sudah episode terakhir. Saya Jonathan dan saya Aldin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Ya, selamat Idul Fitri. Happy Eid Mubarak.